Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan sama-sama belajar materi yang berkaitan dengan algoritma random forest. Kita awali dari pengertian. Apa itu random forest? Random forest adalah salah satu metode klasifikasi yang terdiri dari sejumlah pohon keputusan atau decision tree di berbagai subset dari data set dan mengambil rata-rata untuk meningkatkan akurasi prediksi dari data set itu. Ini adalah pengertian dari random forest. Sekali lagi, merupakan metode klasifikasi yang terbentuk dari sejumlah pohon keputusan di berbagai subset dari data set. Selanjutnya, mengambil rata-rata untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya, random forest mengambil prediksi dari setiap pohon. Selanjutnya, berdasarkan suara mayoritas prediksi, memprediksi hasil keputusan akhir. Jadi dalam pengambilan keputusannya, random forest itu awalnya mengambil prediksi dari setiap pohon. Selanjutnya, berdasarkan suara terbanyak atau melakukan voting prediksi untuk memprediksi hasil akhir. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Sekarang teman-teman sudah mengetahui apa itu random forest. Berikutnya, algoritma random forest. Dataset awalnya kita akan split menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Selanjutnya, data training ini akan kita split, akan kita bagi kembali menjadi beberapa data. Misalkan, data yang pertama, kemudian kita lakukan algoritma pohon keputusan. Diperolehlah struktur pohon yang seperti ini. Kemudian untuk data yang kedua, kita lakukan algoritma pohon keputusan juga, diperoleh struktur pohon yang seperti ini. Kemudian data yang ketiga, dilakukan algoritma pohon keputusan, diperoleh struktur pohon seperti ini, sampai data ke K. Biasanya K ini nilainya lumayan cukup besar ya, misalkan 500 ya, dan seterusnya. Dilakukan algoritma pohon keputusan, diperoleh struktur pohon seperti ini. Selanjutnya, objek ya diterapkan kepada struktur pohon-pohon ini ya. Misalkan diperoleh keputusan ini, berikutnya ini, selanjutnya ini, dan ini. Langkah terakhir adalah melakukan voting, mencari mayoritas keputusan dari beberapa pohon keputusan, atau kita sebut dengan aggregating atau majority vote. Nah, nanti diperoleh keputusan final. Oke, ini adalah gambaran algoritma dari random forest. Jadi sekali lagi, data trainingnya ternyata di split atau dibagi kembali menjadi beberapa data. K ya, K data. K ini biasanya jumlahnya cukup besar, 500. Nah, nanti di setiap data itu dilakukan algoritma decision tree atau pohon keputusan. Selanjutnya, objek itu akan diterapkan kepada struktur pohonnya. Nah, nanti diperoleh keputusan-keputusan di setiap struktur pohon. Selanjutnya dilakukan voting. Yang terpilih adalah yang memiliki vote terbanyak. Itu adalah keputusan akhir. Berikutnya, kenapa menggunakan random forest? Yang pertama, dibutuhkan lebih sedikit waktu pelatihan dibandingkan dengan algoritma lainnya. Yang kedua, memprediksi keluaran atau hasil dengan akurasi yang tinggi. Bahkan untuk kumpulan data besar itu berjalan secara efisien.
Kemudian yang ketiga, dapat menjaga keakuratan ketika sebagian besar data hilang atau terjadi missing data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan random forest. Kita awali dari kelebihan random forest. Yang pertama, random forest dapat melakukan proses klasifikasi dan regresi. Kelebihan yang kedua, random forest dapat diterapkan pada dataset yang sangat besar dan dataset tersebut memiliki atribut atau dimensi feature yang tinggi. Tinggi di sini artinya adalah banyak juga. Kemudian kelebihan yang ketiga, random forest itu dapat mengatasi overfitting. Apa itu overfitting? Overfitting adalah keadaan di mana data latihan memperoleh hasil yang terbaik. Sehingga kalau kita terapkan untuk dataset yang lain akan mengurangi akurasi. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan nilai akurasi. Selanjutnya, kita beralih ke kekurangan random forest. Hanya ada satu, meskipun tadi disebutkan random forest dapat diterapkan pada proses klasifikasi dan regresi, ternyata kurang cocok untuk regresi. Bisa diterapkan tetapi kurang cocok. Oke, teman-teman, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari random forest. Kita beralih ke contoh. Misalkan di sini ada dataset ya, kemudian datasetnya sudah kita bagi menjadi data training dan data testing. Ini adalah data training. Ternyata data training ini dibagi lagi menjadi beberapa data ya, sampai ke N di sini. Kemudian dilakukan algoritma decision tree, diperolehlah struktur pohon yang seperti ini. Ini yang pertama, kedua, sampai ke N. Selanjutnya, kita akan terapkan struktur pohon ini terhadap suatu objek. Ya. Untuk pohon yang pertama, ternyata menghasilkan apel atau kelas A. Gitu ya. Kemudian, pohon yang kedua menghasilkan apel atau kelas A juga. Kemudian, sampai pohon yang terakhir, ya, ke N, di sini ternyata menghasilkan pisang atau kelas B. Nah, setelah dilakukan keputusan di setiap pohon, lakukan voting. Ternyata di sini yang paling banyak votingnya adalah apel. Maka keputusan akhirnya adalah apel. Oke ya, teman-teman, seperti ini ya. Contoh bagaimana random forest bekerja. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat ya, teman-teman. Saya akhiri.